Belum, juga main lawan timnas Indonesia, supporter Cina. Tiba-tiba minta Branko Ivankovic dipecat dari kursi pelatih. Patrick Kluivert dapat pujian dari penyelamat timnas Indonesia. Erick Thohir tegaskan naturalisasi Emiliano Jonathans. Simak informasi selengkapnya hanya di Sport TV. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic didesak oleh supporter untuk dipecat sebelum bertemu dengan timnas Indonesia. Cina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel skuad Garuda versus tim Naga bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Sebelum melawat ke markas timnas Indonesia, Branko Ivankovic diminta mundur gegara rasio kemenangan Cina di tangannya hanya belasan. Bahkan, pelatih asal Kroasia itu memiliki rasio kemenangan terendah di antara semua pelatih dalam sejarah tim nasional sepak bola Cina itu. Cina pun kini mendekam di dasar klasemen grup C dengan 6 poin, sementara timnas Indonesia di posisi keempat dengan 9 angka. Hal itu yang membuat supporter Cina mengkritiknya berulang kali. Bahkan, sejumlah supporter Cina menginginkan sang pelatih dipecat. Menurut media Cina, Sohu melaporkan bahwa sejumlah warga Cina mengadakan petisi untuk memecat pelatih berusia 71 tahun itu. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, lempar pujian kepada sang pelatih Patrick Kluivert. Dia mengaku senang dilatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Menurut Romeni, Patrick Kluivert paham betul apa yang dia butuhkan sebagai seorang striker. Tak ayal dirinya bisa tampil gacor bersama timnas Indonesia. Seperti diketahui, Kluivert dipercaya menjadi suksesor Shin Tae-yong. Juru taktik asal Belanda itu memulai debu pahit karena timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Namun mereka berhasil bangkit dengan bungkam Bahrain 1-0. Tak hanya Kluivert yang memulai debut bersama timnas Indonesia, ada juga Romeni. Striker Oxford United itu langsung tampil moncer di bawah komando Kluivert. Pasalnya, Romeni mencatat 2 gol dari 2 laga yang dimainkan. Dengan rincian, 1 gol melawan Australia dan 1 gol ke gawang Bahrain. Adaptasi cepat itu ternyata tak luput dari sosok Kluivert. Ole Romeni mengungkapkan Kluivert adalah sosok yang berbeda dari pelatih yang lain. Kata dia, legenda sepak bola Belanda itu dianggap tahu persis apa yang dibutuhkan sebagai seorang striker. Mengingat, Kluivert merupakan mantan striker tajam semasa masih menjadi pemain. Patrick, berbeda dengan banyak pelatih lainnya, benar-benar memahami bagaimana menangani pemain tertentu. Dia tahu persis kebebasan apa yang saya butuhkan sebagai seorang penyerang dan memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola, ungkapnya. Romeni pun sangat bersyukur bisa dilatih Kluivert. Menurutnya, suatu kehormatan bisa dilatih oleh legenda sepak bola Belanda tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi jawaban soal kabar naturalisasi Emiliano Jonathans. Ia lantas menyinggung mengenai pemain titipan di timnas Indonesia. Kabar ini menguat setelah ayah Emiliano, Dennis Jonathans, datang ke Indonesia. Ia lalu memutuskan untuk menjadi mualaf seperti disampaikan Haim dan Hamedan selaku tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora. Menanggapi isu tersebut, Erick belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Bahkan, ia tidak bisa memilih pemain mana yang ingin dinaturalisasi karena bersifat resmi. Menteri BUMN itu memastikan setiap pemain yang masuk timnas Indonesia memang dirasa memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik. Ia menegaskan tak ingin ada pemain titipan yang masuk ke skuad Garuda tanpa memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Kehadiran Emiliano Jonathans memang diperlukan oleh timnas Indonesia saat laga menghadapi Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Sebab Marcelino Ferdinand harus absen pada laga tersebut akibat akumulasi kartu kuning. Meski memiliki Eliano Regenders dan Ricky Kambuaya, kedalaman skuad Garuda sangat diperlukan. Sebab A itu akan menjadi laga dengan intensitas tinggi dengan target meraih kemenangan.
media Cina, Sohu, meremehkan timnas Indonesia. Mereka menyebut duel timnas Cina versus Bahrain di kandang bakal lebih sulit ketimbang lawan tim Garuda. Sohu menyebut peluang negaranya lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Bahkan, mereka menyebut kans itu ada di tangan sendiri. Negeri tirai bambu menyisakan 2 laga lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bakal bertamu ke SUGBK Jakarta 5 Juni mendatang. Kemudian, Cina bakal menjamu Bahrain pada 10 Juni mendatang. Sohu percaya diri menyebut timnas Cina bakal menyapu bersih 2 kemenangan di 2 laga tersebut. Mereka menilai bisa meraih kemenangan atas Indonesia dengan mengacu hasil pertemuan pertama di Qingdao. Saat itu, The Dragon Team menang 2-1 atas Garuda dengan mengandalkan strategi serangan balik. Kesempatan kini ada di tangan pelatih Branko Ivankovic. Mereka punya kans besar di tandang melawan Indonesia karena Indonesia ingin balas dendam. Bermain bertahan, serangan balik, dan sektor sayap bisa mencetak gol, tulis Sohu. Saat ini Cina masih terdampar di dasar klasemen grup C dengan 6 poin, setara dengan Bahrain di peringkat kelima. Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin, tertinggal 1 dari Arab Saudi di peringkat ketiga. Australia duduk di peringkat kedua dengan 13 poin. 1 tiket ke Piala Dunia 2026 sudah dipastikan Jepang yang memuncaki klasemen dengan 20 poin. Bek Leeds United Pascal Struijk kembali menjadi sorotan netizen usai dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pernyataan lama pemain keturunan Indonesia ini kembali mencuat, di mana Struijk mengungkapkan bahwa ia lebih memprioritaskan Belanda sebagai negara yang ingin ia bela di ajang internasional. Padahal, Pascal Struijk pernah pamer punya darah Indonesia dan sempat mempertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda pada tahun 2020. Ternyata, disebutkan bahwa Pascal Struijk menjadikan timnas Indonesia sebagai opsi alternatif jika tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Meskipun lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang hijrah ke Belanda pada masa kolonial. Hingga saat ini, Struijk belum pernah tampil untuk timnas senior Belanda, Belgia, maupun Indonesia. Namun, pada Oktober 2024 lalu, muncul kabar bahwa Struijk kembali mempertimbangkan peluang untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia.